salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih karena sudah bergabung dalam kegiatan pada siang hari ini. Yang terhormat, ada Ibu Olivia Idrus selaku Wadik 3 FEB-UT, kemudian ada Ibu Eka Wirajuan Dairosna selaku instruktur kebijakan pada hari ini, dan juga Bapak Dikti dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mungkin saat ini sedang bergabung, juga Bapak dan Ibu peserta tutor yang ikut dalam kegiatan pada siang hari ini. Sehubungan dengan akan dimulainya bimbingan tugas akhir program semester atau TAPS semester 2025-2026 ganjil pada tanggal 6 Oktober mendatang, maka kami menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan tutor bimbingan TAPS semester 2025-2026 ganjil ini khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis mata kuliah proyek. Nah, di sini saya selaku instruktur teknis, perkenalkan nama saya Chandra Mukti Dewi SKME, dan sudah hadir juga, sudah kami perkenalkan juga tadi Ibu Eka Wirajuan Daurahma SEIMAK selaku instruktur kebijakan. Nah, berlama-lama mungkin ya Bu ya, kami langsungkan saja kita masuk ke sesi kebijakan. Kepada Ibu Eka Wirajuan Daurahma, kami persilakan. Terima kasih Bu Chandra atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bu Olivia Idrus selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Bapak Ibu para tutor baik itu dari dosen FEB sendiri ataupun yang dari tutor eksternal yang akan mengampu mata kuliah proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk terkait kebijakan terlebih dahulu ya terkait dengan TAPS proyek ini. Jadi Bapak Ibu per semester ini di semester 2025-2026 ganjil ini untuk universitas terbuka itu mulai ada namanya kurikulum baru Bapak Ibu. Jadi kita mulai menerapkan adanya kurikulum baru, dan salah satu impact atau yang ada perubahan di dalam kurikulumnya adalah terkait dengan adanya tugas akhir program sarjana. Nah, ini saya izin share screen ya Bapak Ibu ya terkait materi TAPS-nya sendiri. Jadi untuk di FEB Bapak Ibu itu ada beberapa skema terkait dengan tugas akhir program sarjananya. Nanti kita akan bahas juga di sana, tetapi kita akan lebih membahas yang proyek saja karena kelas ini akan membahas terkait dengan proyek. Sedangkan untuk yang TAPS-nya itu menggunakan ujian komprehensif tertulis dan juga artikel ilmiah, itu ada kelasnya tersendiri gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan visi kita yang baru, yaitu menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia, mengikuti visi dari UT Bapak Ibu, karena kita memang kemarin setelah PTNBH visinya juga menjadi baru dan diturunkan sampai dengan fakultas dan juga prodi masing-masing. Nah, karena kita ingin berkualitas dunia, salah satunya yaitu kita mendorong bagaimana mahasiswa kita bisa menyelesaikan sebuah masalah di dalam masyarakat gitu ya, berdasarkan dengan prodinya masing-masing. Nah, ini tadi terkait dengan kurikulum baru ya. Jadi mahasiswa nanti akan memilih salah satu dari skema tugas akhir programnya. Jadi yang ada di kelas Bapak Ibu nanti di skema proyek, dia tidak akan mengambil di skema tugas akhir program sarjana yang lain. Jadi dia mahasiswa itu akan mengambil hanya satu skema saja. Kemudian setiap prodi itu tawaran TAPS-nya macam-macam Bapak Ibu. Kemudian capaiannya sama, yaitu menghasilkan tulisan yang memenuhi kaidah ilmiah. Jadi tetap harus menggunakan kaidah ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan prodi. Nah, yang ditekankan adalah kaidah ilmiahnya dan juga keilmuan prodi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memang berasal dari tutornya ekonomi pembangunan, berarti yang harus ditekankan terhadap
keilmuannya adalah prodi ilmu ekonomi pembangunan. Kalau di akuntansi ya dengan akuntansi. Kalau dengan manajemen ya berarti manajemen. Jangan sampai kemarin ada beberapa kali juga terjadi mahasiswa itu ngotot dengan keilmuan tertentu padahal tidak sesuai dengan bidang ilmu atau bidang prodinya. Kemudian untuk bobot TAPS-nya itu SKS-nya cukup besar Bapak Ibu yaitu 6 SKS dan pilihannya di FEB itu ada artikel ilmiah, kemudian ujian komprehensif tertulis, proyek dan skripsi. Nah, ini untuk penawaran TAPS-nya yang ada per setiap prodinya. Jadi untuk yang mata kuliah proyek itu dimiliki oleh seluruh prodi yang ada di FEB Bapak Ibu. Jadi ini percobaan pertama kita terkait dengan mata kuliah proyek. Jadi kita masih istilahnya nanti akan mengevaluasi dan mohon bantuannya juga Bapak Ibu ketika nanti di masa tutorial berlangsung apa yang harus kita perbaiki tolong bisa disampaikan ke prodi. Jadi untuk perbaikan di semester berikutnya. Kemudian, nah ini terkait dengan penjelasan kalau UKT itu apa. Jadi ujian komprehensif tertulis itu merupakan tes esai untuk penguasaan kompetensi mahasiswa dalam capaian tertentu menggunakan pendekatan high order thinking skill. Jadi di sana kemampuannya itu dari analisis, evaluasi, dan sintesis. Jadi sebenarnya untuk CPMK seluruh mata kuliah yang ada di TAPS apapun skemanya itu sama. Kemudian kalau yang untuk UKT itu pembelajarannya menggunakan tutorial online dan juga ada UAS-nya. Kemudian kalau artikel ilmiah, mahasiswa nanti akan menulis artikel ilmiah mulai dari mengumpulkan isunya dulu, isunya apa, kemudian dia akan membuat latar belakang, melakukan penelitian atau studi literatur, sampai dengan menyusun artikel ilmiah. Produknya kalau artikel ilmiah sendiri itu adalah artikel yang layak terbit tidak harus wajib terbit ya Bapak Ibu kalau di UTI untuk artikel ilmiah itu dan telah diterbitkan pada jurnal nasional. Jadi atau ya ini atau telah diterbitkan. Jadi kalau seandainya nih dalam masa pembimbingan ada Bapak Ibu tutor yang bisa mendorong mahasiswanya sampai terbit sampai sebelum dia lulus mata kuliah artikel ilmiahnya itu bisa, tapi tidak diwajibkan. Kemudian kalau artikel ilmiah ini bimbingannya menggunakan bimbingan online. Dia ada 14 aktivitas belajar, 4-nya menggunakan tutorial webinar, ada online meetingnya di sana, dan juga untuk tugas artikel ilmiahnya dibagi menjadi 4 tugas. Kalau skripsi juga hampir sama, bedanya ini agak lebih kompleks dibandingkan dengan artikel ilmiah. Dia bimbingannya online, 8 sesi, 4 tutorial webinar atau menggunakan online meeting dan 4 tugas. Kalau yang skripsi ini yang punya hanya prodi pariwisata saja untuk yang ada di FEB. Nah, sedangkan untuk proyek Bapak Ibu, jadi proyek merupakan tugas akhir yang dia itu dihasilkan dari kegiatan observasi, bisa atau praktik kerja atau penerapan sebuah bidang ilmu untuk mengkaji proses maupun memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam ranah ilmu terapan. Jadi ini penerapan dari keilmuan ya Bapak Ibu ya untuk proyek. Contohnya, kalau akuntansi dia ingin mengkaji terkait dengan sebuah laporan keuangan yang ada di PTX contohnya ya. Nah, kalau kita mau mengaudit langsung kan nggak bisa karena auditor itu ada standarnya harus sarjana dan harus melalui kantor akuntan publik dan sebagainya atau auditor internal kalau memang itu auditnya internal gitu ya. Jadi kalau mahasiswa kita ini bentuknya adalah tugas akhir program sarjana yang bisa kita lakukan adalah seperti membuat review laporan keuangan. Nah, itu boleh. Atau mungkin ada nanti mahasiswa kita yang mau menerapkan terkait dengan sustainability di ekonomi pembangunan gitu ya. Jadi ada sebuah perekonomian UMKM, mereka akan menerapkan bagaimana sih caranya biar UMKM ini apa namanya ada sustainability-nya dan itu diterapkan. Jadi tidak hanya awang-awang sebagai teori saja, tetapi dia harus memang penerapan kalau untuk yang proyek ini. Kemudian pelaksanaannya tetap harus mengacu pada kaidah akademik, artinya tetap harus ada ilmiahnya, tidak boleh hanya karena karena cuman di dekat rumah saya ada masalah ini boleh enggak. Nah, itu enggak boleh asal seperti itu, tetapi tetap kita dengan kaidah ilmiah yaitu artinya kita tetap mengkaji dulu, mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian kita ambil data sekiranya yang dibutuhkan seperti apa dan solusinya harus seperti apa.
Nah, ini tahapannya mulai dari penyusunan rencana, kemudian implementasi program, hingga penyusunan laporan akhir. Nanti outputnya ada macam-macam Bapak Ibu, dan ini harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, yang pertama itu nanti ada laporan akhir proyek. Untuk laporan akhir proyek itu eh, kalau Bapak Ibu pernah mengampu magang atau mungkin mengampu mata kuliah yang dia praktik biasanya ya, praktik di lapangan kan nanti ada laporannya. Nah, ini juga sama. Jadi untuk proyek ini ada laporan akhirnya. Nah, apa saja yang harus tertera di dalam laporan proyek itu sudah ada formatnya dari UT. Nanti di dalam eh, e-learningnya Bapak Ibu itu sudah ada di dalamnya panduan terkait dengan proyek ini. Di dalamnya juga ada format terkait laporan proyek itu harus ada apa aja. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan membuat video penjelasan terkait produk atau prototipe yang dibuat itu tadi. Jadi dia kan tadi mahasiswa kan membuat solution dari masalah yang ada. Nah, itu produknya atau prototipenya atau mungkin kalau karena kita kan ilmu sosial ya. Jadi barangnya tidak harus seperti kalau di sains kan ada sebuah produk yang bisa dilihat dengan mata langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya bukan produk hardware gitu ya. Tapi bisa juga dengan skill atau mungkin dengan dokumen dan sebagainya kalau untuk di sosial, ranah sosial. Nah, videonya penjelasan itu antara 4 sampai 7 menit dan nanti akan diunggah di YouTube dan linknya dilampirkan di dalam tugasnya di e-learning. Kemudian mahasiswa juga wajib membuat poster ukurannya 4 menggambarkan produk dan cara kerjanya terkait dengan prototipe atau produk yang sudah dibuat. Kemudian juga membuat PowerPoint presentasi. Nah, PowerPoint presentasinya nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa di tutorial webinar yang terakhir di dalam e-learningnya masing-masing kan nanti di sana akan ada bagian tutorial webinar. Nah, nanti di bagian akhir mereka akan presentasi terkait dengan proyek yang sudah dikerjakan. Kemudian produk atau prototipenya juga sudah harus ada. Jadi mereka atau mahasiswa tidak akan bisa membuat tadi output laporan, video, poster, PowerPoint, dan sebagainya kalau produk atau prototipenya itu belum ada. Kalau untuk prodi-prodi tertentu itu juga ada yang mendorong luaran tambahan. Kalau seandainya bisa didaftarkan sebagai HKI, baik itu bentuknya yang hak cipta dan lain sebagainya, atau mungkin jadi naskah buku itu diperkenankan, tetapi tidak diwajibkan untuk mahasiswa, hanya didorong saja. Jadi kalau seandainya mahasiswanya berkenan, kan kalau kita di UT, kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada mahasiswa yang produknya bagus, mau didaftarkan hak cipta kan nanti tetap atas namanya atas nama UT. Nah, UT sendiri sudah bekerja sama dengan DJKI. Jadi nanti kalau mau mendaftarkan hak cipta harganya itu setengah harga Bapak Ibu. Tapi harus dengan UT atas namanya UT. Tidak bisa atas nama pribadi gitu. Kemudian untuk pembelajarannya atau pembimbingannya itu kita menggunakan 8 sesi untuk seluruh prodi. Nah, webnya agak beda-beda ini Bapak Ibu. Kalau untuk yang prodi akuntansi dan ekonomi syariah itu tutorial webinarnya itu ada 3 sesi atau 3 kali. Sedangkan untuk prodi manajemen dan ekonomi pembangunan dan juga pariwisata itu ada 4 webnya. Kemudian tugasnya tetap dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu nanti mulai dari perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir terkait dengan laporan akhir. Nah, ini jadi proyek sendiri itu merupakan sebuah aplikasi nyata Bapak Ibu. Jadi karena S1 itu sekarang sudah dituntut sampai dengan menerapkan dan aplikatif gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya biar mahasiswa ini bisa menyelesaikan sebuah masalah yang beneran ada di masyarakat. Dia tidak hanya mengetahui apa namanya teori-teori aja yang ada di lingkungan perkuliahan dia, tetapi yang memang applicable. Itu yang sekarang sedang didorong oleh kementerian kita. Makanya kita benar-benar ingin salah satunya menggunakan mata kuliah proyek ini sebagai salah satu cara agar mahasiswa kita bisa mencapai capaian pembelajaran itu. Sampai kalau di proyek itu kan nanti critical thinking-nya akan kelihatan, analytical thinking-nya juga kelihatan, terus kemudian mereka berkomunikasi seperti apa itu juga kelihatan. Nah, itu disinilah mahasiswa itu bisa belajar dan juga sampai dengan decision making ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti yang didorong adalah solusinya merupakan dari masalah yang nyata ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika pembimbingan Bapak Ibu harus bisa apa namanya
menggali dari mahasiswa itu sebenarnya masalahnya apa sih, kemudian solusinya yang benar-benar bisa ditetapkan apa. Nah, kadangkala kan kita itu menemukan mahasiswa yang terlalu idealis. Sebenarnya dia mungkin bagus solusinya, tetapi kan kita perlu apa ya, yang namanya kita mengerjakan sesuatu kan pasti ada keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan wilayah, keterbatasan kemampuan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dan harus diberitahukan kepada mahasiswa ketika mereka akan mengerjakan proyek ini. Dan juga kalau bisa Bapak Ibu yang namanya ini kan sarjana. Nah, jangan sampai proyek yang diberikan juga terlalu rendah. Maksudnya capaiannya tidak benar-benar apa ya? Solutif yang sesungguhnya. Contoh nih, yang terlalu rendah itu maksudnya gini. Contoh kalau di prodi akuntansi kan kadang-kadang kita kan melihat contoh laporan keuangan. Nah, mereka pengen melihat rasio-rasionya itu sudah berapa persen dan nanti perbaikannya harus apa. Nah, kalau hanya di bagian rasionya aja itu sebenarnya sehari kan jadi selesai. Nah, itu berarti tidak setara dengan 6 SKS yang seharusnya mereka tempuh. Tapi harus bisa lebih dari itu, gitu ya. Itu terkait dengan proyeknya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apalagi kalau Bapak Ibu di sini kan semuanya sudah S2 ya. Nah, itu sudah tahulah untuk level S1 itu ini apakah ketinggian atau terlalu mudah atau tidak. Itu nanti bisa apa namanya dikomunikasikan dan kalau seandainya Bapak Ibu keberatan atau tidak bisa menentukan sendiri silahkan bisa berkonsultasi ke prodinya. Tujuan pembimbingannya yang pertama itu untuk menemukan dan memahami sebuah masalah. Jadi nanti Bapak Ibu minta tolong mahasiswa bisa dibimbing untuk mengidentifikasi, memahami dan juga merumuskan masalah yang ada di lapangan yang harus atau yang sekiranya perlu untuk dipecahkan. Nah, masalah ini itu bisa yang di UMKM atau mungkin di perusahaan atau di entitas bisnis atau di manapun yang memang itu terkait dengan program studinya atau terkait dengan bidang ilmunya. Kemudian nanti mohon mahasiswa bisa dibimbing untuk menentukan objek penelitiannya. Nah, karena kita ini proyek, jadi harus ada objeknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada objeknya ya masalah apa yang mau kita selesaikan gitu kan Bapak Ibu. Nah, ini makanya objek itu sangat penting di dalam TAPS proyek. Kemudian mohon juga Bapak Ibu untuk membimbing mahasiswa kita untuk menentukan konsep atau teori yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan. Kemudian metode penelitiannya harus seperti apa dan juga nanti mohon dibantu untuk dalam penulisan draft laporan proyeknya. Jadi dibimbing, bukan dibuatkan ya Bapak Ibu di sini ya. Jadi untuk draft laporan proyek kan formatnya sudah ada. Nah, nanti tolong bisa dibimbing mungkin dari segi bahasa, kemudian dari penyampaian, kemudian dari mungkin ini latar belakang tuh harus ada ini apa saja, kemudian metode itu harus ada apa saja, kemudian hasil proyek itu harus apa saja yang ada di sana. Itu mohon mahasiswa kami bantu untuk dibimbing. Kemudian nanti dalam melaksanakan proyek juga mohon bantuannya untuk membimbing mahasiswa bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian kalau seandainya mereka kesulitan, contoh kadang yang tadi eh, saya bilang mahasiswa ada yang idealis, dia pengen nih mengumpulkan data seluruh Indonesia gitu ya. Padahal waktunya terbatas. Dan kalau mengumpulkan apa seluruh Indonesia, contohnya apa tadi untuk perusahaan manufaktur seluruh Indonesia kan ini sangat berat. Nah, itu tolong bisa diberitahukan ke mahasiswanya untuk mengumpulkan data atau memilih objek yang memang benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian, nah, masalah data ya Bapak Ibu. Nah, itu juga tolong dibimbing dan juga sampai dengan kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk analisis juga mohon bimbingannya. Kemudian mohon juga membimbing sampai dengan penyelesaian naskah akhir. Nah, naskah akhir ini maksudnya adalah laporan proyek tadi. Untuk luaran-luaran proyeknya tadi juga mohon untuk bimbingannya. Tadi di sini ada beberapa laporan proyek atau output proyek yang memang harus dihasilkan mulai dari laporan, kemudian video, poster, PowerPoint, presentasi, sampai dengan tadi produk atau prototype dari proyeknya itu sendiri. Untuk pelaksanaan proyek sendiri, Bapak Ibu, itu ada dua macam. Untuk prodi manajemen, itu dia boleh berkelompok atau individu. Kalau untuk prodi akuntansi,
itu diutamakan berkelompok. Kalau memang ada mahasiswa kita yang benar-benar nggak bisa berkelompok, dia karena mungkin kerja di luar negeri gitu ya Bapak Ibu, karena untuk mahasiswa UT sendiri itu kan kita tersebar di seluruh Indonesia yang bahkan 3T juga ada dan bahkan di luar negeri. Jadi kita nanti akan melihat di dalam kelasnya Bapak Ibu masing-masing, dicek apakah sekiranya mereka berada di zona yang sama. Maksudnya zona yang sama itu di contoh nih wilayah barat, semua Indonesia wilayah barat, atau tengah semua, atau timur semua, atau bahkan ada yang di luar negeri. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mengecek juga apakah ada yang di daerah 3T, atau mungkin kadang kala karena di UT itu banyak mahasiswa yang sambil bekerja. Nah, dicek apakah mahasiswanya bekerjanya ini benar-benar full time yang nggak bisa diganggu sampai dengan weekend, sampai harus berkelompok itu juga nggak bisa. Nah, kalau memang ada yang demikian, silahkan disampaikan ke Prodi untuk diberikan keringanan dia mengerjakan proyeknya secara individu. Kalau untuk Prodi manajemen tadi boleh ya langsung di dalam kelas Bapak Ibu, nanti silahkan ditanyakan saat di tutorial webinar pertama, apakah mahasiswa ada yang mau individu? Kalau enggak ada yang mau individu, berarti silakan nanti bisa dibagi kelompok. Kalau di prodi akuntansi, tadi diutamakan berkelompok. Kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkelompok, silakan boleh individu, tetapi harus lapor ke prodi. Yang lapor adalah tutornya. Jadi Bapak Ibu nanti yang lapor ke kami. Kemudian untuk prodi ekonomi pembangunan dan prodi ekonomi syariah itu juga berkelompok. Kalau pariwisata nanti yang mengelola adalah dosen prodinya. Kemudian strukturnya nanti 8 sesi ya Bapak Ibu, di sana nanti tetap ada orientasi mata kuliah. Jadi di sana CPMK-nya apa itu sana dijelaskan. Kemudian tetap ada diskusinya, diskusi pembimbingan di sini. Kemudian ada pengerjaan dan pengumpulan tugas. Jadi tugasnya itu kan tadi dibagi menjadi 4 tugas dan di sana punten 3 tugas ya. Nah, di sana nanti di ada part-partnya. Jadi dia akan berkesinambungan, tidak bisa langsung mahasiswa ngupload tugas 2 tetapi dari tugas 1 dulu, karena tetap harus dari proposal perencanaan dulu, baru pelaksanaan, baru setelah itu laporan akhir. Kemudian webnya juga wajib dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu pembimbingan web minimal tadi, kalau untuk yang prodi ekonomi syariah dan akuntansi itu 3 tutorial webinarnya, ada waktunya masing-masing. Nanti kita lihat di dalam e-learning-nya Bapak Ibu akan diperlihatkan oleh Bu Chandra. Nanti kalau yang prodi lain itu 4 tutorial webinar dan tidak boleh kurang dari itu. Itu ya disyaratkan oleh fakultas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tetap harus memenuhi tutorial webinar itu. Nah, untuk waktunya tutorial webinar biasanya kita minta tolong untuk tutor berkoordinasi dengan mahasiswanya. Kira-kira kebanyakan atau dari voting itu kapan mereka bisa gitu. Jadi biar istilahnya pas melaksanakan tutorial webinar itu banyak mahasiswanya yang bisa ikut sehingga pembimbingannya bisa lancar. Untuk tahapan pembimbingan TAPS proyek sendiri itu yang pertama, Bapak Ibu nanti mohon untuk membantu mahasiswa memilih proyek dan entitas bisnis. Entitas bisnisnya itu maksudnya tadi dari objeknya Bapak Ibu. Topiknya itu kira-kira dia mau apa, berdasarkan dari bidang studinya masing-masing. Kemudian nanti di sana dalam memilih topik dan entitas bisnis kan dia akan melaksanakan beberapa tahapan. Nah, di sana contohnya mereka nanti akan melaksanakan observasi dan wawancara awal terhadap masalah nyata yang ada di entitas bisnis tersebut untuk menggali topiknya. Jadi ketika mereka atau mahasiswa kita itu akan memilih topik atau sebuah isu yang perlu ada solution ya melalui proyek ini, mereka harus ada data awal. Jangan hanya karena saya pengen ini itu. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu karena ini adalah menggunakan metode ilmiah. Kemudian nanti mahasiswa akan berdiskusi dengan Bapak Ibu atau Bapak Ibu sebagai pembimbingnya untuk menyaring ide dan memastikan kelayakan topik yang diajukan. Setelah itu mahasiswa akan menyusun proposal. Bapak Ibu di dalam proposalnya nanti akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaat proyeknya seperti apa, kemudian metode pemecahan masalahnya seperti apa, dan juga rencana kegiatan untuk melaksanakan proyek ini. Selanjutnya, mahasiswa akan mengumpulkan dan menganalisis data.
Jadi setelah tadi proposal disetujui oleh Bapak Ibu membimbing, Bapak Ibu nanti mahasiswanya akan mengumpulkan data primer, baik itu bisa melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau dengan data sekunder, laporan keuangan, atau dokumen internal entitas bisnisnya, atau menggunakan data-data lain yang bisa digunakan dalam pengumpulan data ini. Kemudian nanti akan dianalisis. Jadi ketika mereka membuat produk ataupun prototipe itu tetap harus lewat ini tadi pengumpulan data dan analisis yang sesuai dengan metodenya. Jadi tidak bisa serta-merta mereka pengen contohnya membuat aplikasi gitu tanpa dia mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa yang dibutuhkan kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Contohnya nih apa namanya kalau ada mahasiswa yang pengen membuat aplikasi. Nah, ketika dia membuat aplikasi atau akan membuat sebuah prototipe aplikasi gitu ya, bukan aplikasi yang langsung full karena ini waktunya terbatas, prototipe saja boleh. Nah, itu kan dia akan mengumpulkan data. Dia akan melihat seperti apa sih aplikasi yang dibutuhkan, menunya apa saja ya. Terus habis itu proses kerjanya di dalam aplikasi itu dia butuh apa ya? Itu adalah proses dari pengumpulan data dan analisa data ini. Kemudian nanti mahasiswa akan merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi dari masalah-masalah yang ditemukan tadi. Dan ini mohon tetap dibimbing ya Bapak Ibu, biar bisa solusinya itu sesuai atau inline dengan rumusan masalah yang tadi didapatkan. Selanjutnya nanti mahasiswa kan akan melaksanakan membuat produk, kemudian membuat prototipe, dan nanti terakhir mahasiswa akan membuat laporan TAPS proyek yang tadi ada beberapa item yang harus dibuat ya Bapak Ibu. Nah, untuk laporan akhirnya itu bab satunya berisi pendahuluan, kemudian bab 2-nya berisi tinjauan pustaka, bab 3-nya metode proyeknya, bab 4-nya hasil dan pembahasan, dan bab 5-nya kesimpulan. Tugas mahasiswa dan prosedur pengumpulannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi tugasnya tadi 3 ya. Yang untuk nilainya bobotnya tugas 1 itu 20% isinya proposal proyek Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas 2-nya bobotnya 30% isinya laporan kemajuan proyek. Kemudian tugas 3-nya bobotnya 50% yaitu isinya laporan akhir dan seluruh luaran proyek tadi. Nah, untuk yang tugas 1 Bapak Ibu kan tadi isinya proposal proyek. Itu antara lain ada rumusan topik, kemudian judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode perancangan, dan juga daftar pustaka awal. Nanti tugas 1 ini akan diunggah di sesi 3 Bapak Ibu, di e-learning sesi 3. Dan proposal proyek ini Bapak Ibu kan tadi kan topiknya sudah diskusikan nih sama Bapak Ibu, dibimbing dari mulai sesi 1. Terus mereka nanti pembimbingan, diskusi-diskusi sampai beberapa sesi gitu ya. Dan proposal yang sudah oke-nya atau yang draft-nya dulu boleh diupload di sesi 3. Nanti Bapak Ibu kasih apa namanya? Kasih feedback di sana dan nanti mahasiswa akan memberikan perbaikan dari tugas satunya, kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk yang sesi 5 itu tugas 2-nya Bapak Ibu, isinya adalah laporan kemajuan proyek, antara lain ada kemajuan dari pengumpulan datanya, pengembangan produk atau prototipenya, dan juga melampirkan logbook-nya, catatan kegiatan kelompoknya Bapak Ibu. Jadi ngapain aja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu harus dicatat. Jadi ini untuk mengurangi adanya joki Bapak Ibu atau adanya mereka hanya mengarang sebenarnya tidak melakukan pengerjaan proyek ini. Kemudian untuk yang tugas 3 isinya laporan akhir dan seluruh luaran proyek. Jadi nanti mahasiswa akan mengumpulkan seluruh draft laporan proyek yang utuh dari bab 1 sampai 5. Kemudian produk atau prototipe finalnya. Kemudian luaran-luaran lain yang seperti video, poster, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, itu dikumpulkan di sesi 7 di tugas 3. Kemudian karena masih ada satu sesi lagi, sesi 8, nah nanti Bapak Ibu masih boleh memberikan masukan ke mahasiswanya atau ke kelompoknya yang ada di sana untuk perbaikan dan dinilai kembali. Itu masih bisa di-upload di sesi 8.
Nguploadnya tetap di sesi 7 Bapak Ibu, tapi masuk jadwalnya sudah di sesi 8. Itu untuk revisi final dari seluruh luaran proyek. Untuk prosedurnya Bapak Ibu, ini jadi dia harus berurutan. Kalau mahasiswa belum mengunggah tugas 1, maka tidak bisa mengunggah tugas 2. Dan begitupun tugas 3. Jadi tugas 1, tugas 2 harus dikumpulkan dulu baru bisa masuk tugas 3. Kemudian karena ini berkelompok Bapak Ibu, tetapi untuk penilaian sistem kita di e-learning itu kan per mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi nanti minta tolong mahasiswanya, contoh ada mahasiswa A, B, C, D gitu ya. 4 orang ini dalam satu kelompok. Nah, kan di e-learningnya tetap akan muncul mahasiswa A, B, C, D ya Bapak Ibu, bukan satu kelompok, kelompok 1, 2, 3. Nanti ketika mereka mengerjakan tugas, mohon diminta mahasiswanya untuk masing-masing tetap upload meskipun tugasnya ini dikerjakan bersama. Contoh nih proposal proyeknya sudah dikerjakan bersama nih, sudah oke. Nah, nanti masing-masing mahasiswa ini tetap harus mengupload gitu. Dan ini kan meskipun sama ya Bapak Ibu ya isinya proposal gitu, tapi tetap harus diupload karena nanti itu untuk penilaian di sistemnya biar ketarik per mahasiswanya. Takutnya kalau ada mahasiswa yang sebenarnya dia sudah mengerjakan secara berkelompok, dia tidak upload, nanti di sistem dia nilainya nggak bisa masuk. Kemudian kita tetap pakai e-learning Bapak Ibu platformnya. Dan ini kalau ini tadi ya pengunggahannya. Jadi kalau berkelompok tetap individu uploadnya saja, tapi pengerjaannya tetap kelompok. Aspek penilaiannya apa aja Bapak Ibu? Jadi terkait dengan aspek penilaian proyek ini ada terkait dengan perencanaan proyek, kemudian kreativitas dan inovasinya, kemudian penguasaan materinya, proses dan manajemen waktu, kemudian juga kualitas laporan dan hasil proyeknya, kemampuan presentasi dan komunikasi, dan juga refleksi dan evaluasi diri. Jadi di sini tidak hanya terkait hard skill saja yang dinilai Bapak Ibu, tapi ada soft skill yang harus Bapak Ibu nilai, yaitu terkait dengan tadi presentasi dan komunikasi, refleksi dan evaluasi, kemudian proses dan manajemen waktu, sehingga di sini itu Bapak Ibu akan melihat apakah mereka bisa berkolaborasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, kemudian terkait dengan kreativitasnya, dan etika akademik Bapak Ibu mohon untuk tetap ditegakkan. Kemudian di beberapa prodi Bapak Ibu ada peer assessment. Jadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain di dalam kelompok tersebut itu bisa saling menilai. Nah, ini untuk menjembatani biasanya kan kalau dikelompokin itu ada aja mahasiswa yang dia nggak ikut mengerjakan lah, yang tiba-tiba hilang lah, atau mungkin dia cuma membantu sedikit lah. Nah, ini kan kalau tidak ada peer assessment dari antar mahasiswa itu tidak akan kelihatan. Ya, ini nanti tolong bisa dilaksanakan sehingga antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain meskipun mereka bekerjanya berkelompok, nilainya itu kan tadi tetap individu ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu kasih ke mahasiswa. Nah, itu bisa disesuaikan karena tadi balik lagi berdasarkan effort dari mahasiswanya juga Bapak Ibu. Kan kasihan ya kalau ada mahasiswa yang dia sudah mengerjakan contohnya mungkin 70% gitu ya dari seluruh total proyeknya, sedangkan teman-temannya yang lain cuma 10%, 5% dari pengerjaan proyeknya, kan kalau nilainya rata kan tidak adil ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk terkait dengan peer assessment. Kemudian terkait dengan syarat kelulusannya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada plagiarisme, anti plagiasi yang di-input di sana. Itu similarity-nya maksimal 30%. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswanya ketika menulis menggunakan berbagai sumber itu di paraphrase dan kemudian dikasih sumbernya atau di referensinya atau daftar pustakanya ditaruh di sana. Kemudian penggunaan AI itu 40%, Bapak Ibu AI detektornya maksimal 40%. Jadi ini untuk menjembatani terkait dengan etika penggunaan AI. Jadi biar mahasiswa tidak fully menggunakan AI. Kemudian nilai minimum kelulusannya adalah grade-nya C Bapak Ibu. Jadi di angka 60. Ini karena kita masih belajar, kita masih mencari seperti apa sih proyek yang
tepat untuk mahasiswa PJJ, sehingga untuk kelulusan ini kita masih menggunakan 60 untuk sementara minimal. Jadi kalau di bawah 60, terus kemudian meskipun similarity-nya bagus di bawah 30% ataupun juga AI detektornya di bawah 40% tetap tidak lulus. Jadi 3 ini merupakan satu kesatuan ya Bapak Ibu ya syarat kelulusannya. Jadi nggak bisa contohnya similarity-nya dia 31%. Nilainya sih sebenarnya 70 gitu kan. Nilai dia bagus karena emang bagus hasilnya. Nah, itu tetap tidak akan lulus Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contoh-contoh beberapa topik terkait TAPS proyek Bapak Ibu. Ini ada aplikasi mobile yang dirancang untuk memecahkan sebuah masalah atau kebutuhan masyarakat tertentu, atau mungkin penelitian lapangan mengenai isu-isu spesifik terkait dengan lingkungan, sosial, ataupun ekonomi, kemudian memproduksi video atau film dokumenter yang dia itu membahas isu sosial ataupun budaya yang sesuai dengan program studinya. Kemudian atau juga proyek kewirausahaan dia menciptakan bisnis kecil atau startup. Terus studi kasus bisnis juga ada, melibatkan analisis permasalahan di DUDI dan pemberian rekomendasi solutif, dan juga mungkin bisa mengembangkan perangkat lunak. Ini adalah beberapa contoh topik TAPS. Nah, di beberapa prodi untuk panduan proyeknya sendiri di halaman paling belakang di lampirannya juga sudah ada atau diberikan topik-topik TAPS yang TAPS proyek ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan program studinya. Nanti topiknya di sana kira-kira yang bisa diambil apa saja, kemudian luarannya itu bentuk prototipe atau produknya apa, itu ada prodi-prodi yang sudah memberikan itu di dalam pedomannya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa mempelajari pedoman TAPS proyeknya, prodinya Bapak Ibu, di dalam e-learning-nya Bapak Ibu. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu ada mahasiswa yang mengajukan di luar topik yang sudah ada di panduan, itu diperkenankan selama itu di ACC oleh Bapak Ibu pembimbing dan sesuai dengan program studinya. Jadi untuk eksekusinya itu sebenarnya ada di Bapak Ibu. Oke, nah demikian terkait dengan kebijakan dari TAPS proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Chandra terkait dengan teknis proyek sendiri. Silakan Bu Chandra, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka Wirajuwandana sudah memberikan penjelasan mengenai kebijakan seputar mata kuliah proyek. Nah, untuk pertanyaan terkait kebijakan mungkin nanti kita akan hold di belakang ya Ibu ya, agar berbarengan dengan pertanyaan sekiranya mungkin nanti ada pertanyaan tentang teknis seperti itu. Saya izin share screen, mungkin di awal saya akan menjelaskan sedikit melalui PPT. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Mohon izin. Ya. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, kita tetap menggunakan platform yang sama, yaitu di e-learning.ut.ac.id. Kemudian nanti kita akan klik tombol masuk. Apabila Bapak dan Ibu sudah mendapatkan editor, itu silakan login menggunakan editor yang sudah diberikan. Kemudian kalau misalkan menggunakan MS Office email juga Bapak dan Ibu silakan dengan cara memasukkan editor @ekampus.ut.ac.id, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan kata sandinya. Kata sandinya itu UT plus tanggal lahir Bapak dan Ibu, contohnya seperti ini, UT 01/01/1978, akan seperti itu ya, kemudian masuk. Nah, ketika sudah masuk, nanti akan langsung masuk ke platform. Saya izin langsung saja di e-learning. Nanti sudah Bapak dan Ibu sudah ke-enroll di dalam e-learning itu, kelas yang akan Bapak dan Ibu ampu. Kemudian kita enter Discord. Seperti ini ya Bapak dan Ibu tampilannya. Untuk di awal mungkin Bapak dan Ibu juga sudah ada ini tutor yang lama juga ya, sudah paham mungkin sekiranya di awal, tapi kita akan tetap menjelaskan. Untuk mengedit semua
di e-learning itu diharapkan Bapak dan Ibu harus turn on editing dulu ya. Ini diklik dulu. Kemudian saat ini sudah on, ini baru bisa diedit semuanya. Nah, di awal Bapak dan Ibu itu sekarang kebijakan dari Universitas Terbuka bahwa video sapaan itu hanya di awal saja, sudah tidak di setiap sesi, maka diharapkan kepada ibu tetap menyematkan video di awal di bagian general. Nah, ini kita klik edit section. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung insert video recording, atau mungkin Bapak dan Ibu akan lebih fleksibel apabila nanti menyematkan link apabila Bapak dan Ibu sudah membuat video, misalkan ya di YouTube ya, seperti ini. Kita embed linknya, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, langsung dipaste aja Bapak dan Ibu, seperti ini. Kemudian kita save and change, maka dia akan muncul. Nah, jangan lupa untuk menghapus bagian yang merah-merah, font merah seperti ini. Sekali lagi, edit section. Ini kita tambahkan, misalkan ya di sini. Nama Bapak dan Ibu, kemudian ininya di delete yang warna merahnya, kemudian font ini sudah diganti menjadi hitam. Seperti itu, apabila Bapak dan Ibu merasa memerlukan untuk menyertakan email pribadi, kami juga persilakan. Setelah selesai semua, save and change. Ya. Kemudian ini kita hitamkan untuk bagian nama dan ada kontak, misalkan di sini. Kemudian perintahnya yang berwarna merah kita hapus. Kemudian di save change. Iya. Halo, apakah suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Mohon izin. Izin Bu Chandra, mungkin bisa off-cam saja nggih, biar lebih clear. Mohon izin, Ibu gimana? Mungkin bisa off-cam saja biar lebih clear untuk suara dan PPT-nya dan share screen-nya. Coba saya matikan dulu untuk ini ya. Halo, apakah terdengar lebih jelas? Lebih jelas Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah lebih jelas, Mbak. Sudah lebih jelas, baik Kak. Ya, lebih jelas. Saya lanjutkan kembali ya Bapak dan Ibu ya. Yes. Ya, tadi kita sampai di pengeditan di awal, itu kita bisa record langsung ataupun kita mengembed dari link YouTube yang sudah disediakan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi 1. Di sesi 1, namun sebelumnya Bapak dan Ibu, alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu itu mempelajari terlebih dahulu RPS, RAT, dan pedomannya yang sudah disematkan di bagian rancangan aktivitas tutorial.
ini ada di section general atau pendahuluan. Agar Bapak dan Ibu lebih memahami mengenai teknis dari pelaksanaan mata kuliah proyek ini. Ada di sini, dan di sini. Nah, kita lanjutkan ke seksi 1. Di seksi 1 itu di sini, Bapak dan Ibu, karena sudah ada kebijakan yang baru, jadi maka tidak diharuskan untuk membuat video sapaan, namun apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk menambahkan video sapaan, agar lebih jelas seperti itu ya, ke mahasiswa kami persilahkan. Caranya sama, seperti yang tadi, saya ulangi lagi agar lebih jelas ya, edit section, kemudian ditambahkan di sini untuk recording langsung, atau menambahkan link di sini. Ini perintah merah nih kita hapus dulu, kemudian linknya kita embed, copy, kemudian kita tambahkan di sini, ini sebagai contoh, langsung saja di copy, kemudian nanti save and change dan dia akan muncul di awal. Ya, seperti ini ya. Nah, di mata kuliah proyek ini itu sama dengan mata kuliah artikel ilmiah dan mata kuliah TAPS lainnya yang merupakan mata kuliah bimbingan seperti itu ya. Maka akan selalu ada kegiatan tutorial webinar. Cara menambahkannya adalah Bapak dan Ibu harus dipastikan dulu di awal itu sudah turn editing on. Kemudian kita tambahkan di paling bawah itu ada add an activity or research. Ini diklik saja. Mohon maaf, ini dia jadi ada waktunya seperti itu ya. Nah, kita turn editing on. Kemudian paling bawah sekali itu ada add an activity or research. Kita klik. Kemudian di bagian yang all kita klik lagi, kemudian masukkan klik MS Teams, kita akan memasukkan MS Teams-nya. Di sini kita harus sign in. Nah, untuk bagian ini saya khawatir akan bentrok dengan MS Teams yang kita punya, maka saya akan lanjutkan melalui PPT yang sudah saya siapkan ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini kita tambahkan MS Teams-nya. Kita klik tombol create meeting. Kemudian nanti akan muncul untuk menuliskan judul to webnya. Di sini silakan saja oleh Bapak dan Ibu, boleh to web 1 kah atau pertemuan 1 kah dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkan juga waktunya, kemudian klik create. Kemudian nanti akan masukkan judulnya, dan ini sudah ada langsung auto generate meeting URL-nya. Kemudian isi penjelasannya. Nanti apabila Bapak dan Ibu misalkan mempunyai suatu grup dengan mahasiswa dan lain sebagainya, misalkan ada WAG atau dan lain sebagainya, silakan share meeting URL yang sudah tergenerate ini. Kemudian di-save. Tutorial membuat web tersebut, baik itu karir maupun proyek dan lain-lain sebagainya yang merupakan mata kuliah pembimbingan, itu sudah ada di YouTube link ini. Nanti akan saya share juga file ini agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti panduannya. Nah, kita masuk ke tugas ya Bapak dan Ibu ya. Mohon izin. Nah, untuk tugas, karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada yang kelompok dan juga ada yang individual, seperti yang sudah dijelaskan dengan Ibu Eka tadi. Maka sepenuhnya itu merupakan kebijakan para tutor mengikuti masing-masing dari mata kuliah, baik itu yang individual atau yang kelompok.
apabila yang kelompok seperti yang di mata kuliah proyek Prodi Ekonomi Pembangunan, itu nanti di bagian sesi pertama itu akan ada panduan mengenai pembagian kelompok dan juga nanti akan ada sesi untuk share nama-nama dari hasil kelompok yang sudah diberikan. Itu di sesi kedua. Kemudian untuk diskusi, seperti ini, kita klik diskusinya. Nanti kita di bagian sesi 1 ya, saya coba ya. Di setiap sesi itu akan ada diskusi. Oh, ini belum dimasukkan ya. Nanti untuk diskusi tinggal di replay, klik replay apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan masukan. Seperti ini, bisa langsung post to forum yang bisa dibaca oleh semua peserta, atau sekiranya mungkin komentar tersebut memang untuk pribadi dari mahasiswa tersebut, bukan untuk yang open to public, boleh klik yang replay privately. Untuk yang tugas itu ada di sesi ketiga. Tugas ada di sesi ketiga, 3, 5, dan 7. Nah, di sini ada beberapa checklist kelengkapan yang sudah disematkan di dalam e-learning. Untuk tugas juga tinggal diklik saja di bagian tugas. Seperti ini nanti tampilannya. Apabila ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan, itu klik menu tugasnya, kemudian nanti view all submission seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal klik grade. Bagian sini ada nama mahasiswa dan lain sebagainya. Ini untuk file yang sudah mereka upload. Bapak dan Ibu juga bisa memberikan masukan atas hasil dari pengerjaannya di sini, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa masukkan file yang sudah diberikan komentar dan lain sebagainya di bagian sini. Kemudian klik seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, untuk pengumpulan tugas, itu deadline-nya juga sudah ditentukan oleh Universitas Terbuka. Nanti akan disesuaikan oleh kami untuk terkait deadline-nya. Nah, untuk di tugas akhir, di bagian sesi 7, seperti yang sudah Ibu Eka berikan penjelasan tadi, bahwa ada yang bersifat individual dan juga kelompok. Maka kalau misalkan yang kelompok, untuk pengumpulannya tetap individu, namun terdapat isinya yaitu untuk beberapa mahasiswa gitu di dalamnya. Jadi nanti juga ada form seperti ini, Bapak dan Ibu, penilaian tugas. Ya. Ada indikatornya, kemudian maksimal skornya. Nanti disesuaikan saja.
oleh Bapak dan Ibu, dan juga kalau misalkan di Bapak dan Ibu yang mengampu mata kuliah proyek di Prodi Ekonomi Pembangunan, itu di sesi 8 akan ada refleksi diri. Selain mahasiswa tentunya nanti akan memberikan feedback mengenai evaluasi tutor, juga nanti mereka akan mengevaluasi diri mereka sendiri apa saja yang telah mereka dapatkan dari mata kuliah ini. Apakah mengenai soft skill kah atau hard skill kah dan lain sebagainya. Saya contohkan di sini. Ya, seperti ini. Apa saja poin-poinnya untuk mereka refleksi diri di bagian diskusi 8, tapi ini memang hanya di Prodi Ekonomi Pembangunan. Mungkin beberapa treatment juga akan berbeda dengan mata kuliah di program studi lain seperti itu. Mungkin itu sekilas mengenai teknis Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan ditanya jawab ya, apabila Bapak dan Ibu sudah mungkin mulai nyoba-nyoba di e-learning, terus misalkan ada pertanyaan mengenai teknis, kami persilakan, atau mungkin juga mengenai kebijakan. Ibu Eka Wirajong juga masih ada di sini setia untuk menjawab Bapak dan Ibu kalau misalkan ada yang bingung, kami persilahkan. Ada pertanyaan dari Pak Robi, Bu Eka, mohon izin. Untuk video dan poster, adakah contohnya yang bisa kami sampaikan ke mahasiswa sesuai dengan ekspektasinya UT? Seperti itu, Bu. Baik, jadi terkait dengan contoh kalau untuk video, jadi memang untuk proyek ini sebenarnya ini baru pertama kali kita laksanakan. Tetapi nanti memang jika diperlukan, kita akan mencoba memberikan ke Bapak Ibu contoh-contoh yang selama ini mahasiswa sudah buat, tetapi bukan dalam bentuk proyek ya Bapak Ibu, karena ada lomba-lomba seperti yang mahasiswa kita ikuti, nanti bisa kita contohkan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita berikan melalui prodinya masing-masing. Baik, terima kasih Bu Eka. Jadi kami serahkan ke tutor seperti itu ya Bu ya, kebijakannya seperti apa sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sepertinya sudah lebih dari cukup dan sudah lebih dari jelas Bu, makanya tidak ada yang bertanya. Saya izin mengirimkan PPT di kolom komentar ya Bu ya, agar mungkin Bapak dan Ibu bisa mendownload untuk sekiranya menjadi panduan seperti itu. Informasi juga Ibu tutor, sepertinya di sini ada beberapa tutor yang juga mengampu laboratorium di prodi akuntansi. Nah, nanti untuk prodi akuntansi terkait praktikum sampai APS ini akan ada undangan khusus dari prodi. Kira-kira kita akan mengundang di awal-awal pertemuan sesi tutorial Bapak Ibu sebelum nanti memang harus ada penilaian tugas dan sebagainya untuk pengayaan Bapak Ibu ya. Jadi yang hari ini dilaksanakan oleh PSDM itu adalah yang TFS dulu dan tadi mata kuliah yang umum. Nah, untuk yang khusus per prodi seperti berpraktikum nanti akan dilaksanakan oleh prodi dan akan ada undangan khusus lagi. Terima kasih. Baik Ibu, untuk yang khusus laboratorium akuntansi nanti akan ada undangan menyusul ya Bapak dan Ibu ya. Sementara mungkin kami di sini menjelaskan secara general seperti itu ya Bu Eka ya.
Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Boleh silakan raise hand atau mungkin meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar apabila ingin bertanya. Sepertinya tidak bisa mengirimkan file melalui kolom komentar ya, Bu Eka. Saya bisa coba dikirim ke bantu kirimkan. Nanti akan dikirimkan melalui admin prodi juga mungkin ya Bu ya, agar tersalurkan. Ada yang raise hand kepada Bu Herlina Manurung, kami persilahkan Bu untuk open mic dan open cam. Oke, baik. Selamat siang Bu Eka, Bu Chandra. Saya mohon maaf karena di sini lagi listrik mati Bu. Saya agak save untuk listrik. Saya nggak bisa on cam. Ngapunten banget. Ya, terima kasih Bu Eka, Bu Chandra. Ini saya ingin menanyakan masalah webinarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Chandra itu bisa menggunakan dengan Microsoft Teams. Apabila mungkin kami menghendaki menggunakan selain Microsoft Teams, misalnya menggunakan Google Meet, itu bagaimana Bu mekanismenya? Apakah mungkin hanya kita kasih linknya saja di situ, tapi penyelenggaraan kita itu tidak menggunakan Teams? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Eka, Bu Chandra. Bu Eka mungkin Baik, jadi terkait untuk penggunaan online meeting ya, jadi memang beberapa kali kita laksanakan seperti yang untuk artikel ini ya, selama ini meskipun kita sudah ada Microsoft Teams, kadang-kadang Microsoft Teams ini tidak kompatibel untuk semua orang gitu ya. Nah, biasanya di prodi kami kalau memang tidak bisa menggunakan Microsoft Teams, kami perkenankan menggunakan online meeting yang lain, nanti linknya bisa ditaruh di dalam e-learning-nya. Tetapi Bapak Ibu yang harus kami tekankan adalah untuk pelaksanaan webnya itu benar-benar dilaksanakan dan harus ada buktinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kan di sini kan sebagai pendidik ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik untuk mahasiswa kita. Jadi benar-benar tolong dibimbing mahasiswanya. Jadi dilaksanakan kalau online meetingnya menggunakan Microsoft yang lain atau menggunakan Zoom dan lain sebagainya itu dipersilahkan. Gitu. Kalau kenapa kok kami menggunakan Microsoft Teams tadinya Bapak Ibu, karena kalau menggunakan Microsoft Teams karena UT sudah bekerja sama dengan Microsoft, itu ketika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams itu otomatis akan terrecord oleh sistem kami dan kami bisa langsung memantau. Tapi kalau menggunakan online meeting yang lain, itu kami harus mengecek satu persatu dan memberikan kepercayaan lebih kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Jadi mungkin kalau misalnya saya mungkin bisa menggunakan Google Meet atau Zoom atau yang lain, saya lampirkan link beserta mungkin screenshot ya Ibu ya, dalam penyelenggaraan kami dengan mahasiswa gitu Mbak Pina. Oke, terima kasih banyak Bu Eka atas penjelasannya Bu Chandra. terima kasih Bu Herlina. Sudah terjawab juga terkait MS Team ya, seputar kebijakan tentang MS Teams-nya oleh Bu Eka. Kami persilakan ada di pertanyaannya ada di kolom komentar oleh Bu Sri Lestari Pujastuti. Bu Eka, berarti proyek ini sejenis mini research ya Bu? Seperti bentuk awal sebelum menjadi sebuah artikel ilmiah, seperti itu kah Bu? Baik, Bu Puji, terkait dengan proyek ini sebenarnya agak berbeda dengan mini research, lebih ke ini kalaupun riset yang terapan Bapak Ibu. Jadi karena kan di dalam proyek ini mahasiswa itu diminta sampai menerapkan, jadi harus ada produk atau prototipe yang dia kerjakan dari solusi atas masalah yang mereka identifikasi tadi.
Kalau riset kan kalau untuk yang mini riset biasanya kan lebih ke kajian pustaka ataupun penelitian yang memang dia berkaitan dengan teori tanpa ada penerapan yang dilakukan di lapangan. Gitu. Perbedaannya proyek dengan riset yang ada di artikel ilmiah kita. Seperti itu, Bu Puji, mungkin ada tanggapan lagi? Terima kasih Bu Eka. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, sambil menunggu pertanyaan lain, kami juga mengingatkan untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Itu merupakan untuk presensi dan evaluasi kegiatan pada hari ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk isi terlebih dahulu. Terima kasih Bu Eka, kata Bu Puji. Kami lanjutkan dengan ada yang raise hand oleh Pak Robi. Kami persilakan Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka dan Bu Chandra. Mohon maaf saya nanya lagi ya. Untuk kebetulan saya ada baca kemarin di e-learning-nya mengenai pembagian kelompok begitu. Nah, pembagian kelompok ini kan sebenarnya dari tutornya masing-masing kan. Dan adakah istilahnya apakah ada pertanggungjawaban dari UT kepada tutornya mengenai pengambilan grup untuk pengelompokan mahasiswa gitu. Karena kan gini Bu, mohon maaf ya, karena kan sampai sekarang saya masih belum ketemu nih peserta mahasiswanya yang mana-mana aja. Ya, dan saya belum bisa tahu mereka domisilinya dari mana-mana aja. Anggaplah 15 orang yang dibagi jadi 3 kelompok itu beda semua nih lokasinya. Apakah itu bisa works gitu nanti mahasiswanya kalau misalnya mereka punya 5 domisili yang berbeda gitu Bu. Demikian, terima kasih. Baik, silakan Bu Eka terkait kebijakan pembagian kelompoknya. Jadi terkait dengan pembagian kelompoknya Pak Robi nanti kan akan dilaksanakan di sesi 1. Di sesi 1 itu ada tutorial webinarnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di dalam tutorial webinarnya waktu pertama kali bertemu dengan mahasiswa, silakan Bapak Ibu bisa berkenalan dulu dengan mahasiswanya, dilihat mereka apakah bekerja atau memang fresh graduate, kemudian seperti apa manajemen waktu mereka, kemudian domisilinya di mana, kalau bekerja mereka bekerja sebagai apa dan di mana. Kemudian terkait dengan pembagiannya apakah harus satu wilayah atau tidak Bapak Ibu. Jadi kemarin berkaca dengan magang yang sudah kami lakukan di Bank BTN, jadi kemarin kan UT beberapa semester ini sudah melaksanakan magang Bank BTN di seluruh Indonesia. Dan mereka punya proyek atau jadi magangnya mahasiswa kami itu kemarin ada kelompoknya, ada beberapa wilayah dan tidak hanya di satu wilayah BTN saja, dan mereka dikelompokkan untuk membuat sebuah innovation letter, itu mirip proyek gitu. Nah, itu kemudian mereka di beberapa wilayah itu mereka tetap bisa bekerja sama meskipun wilayah yang berbeda. Nah, nanti yang namanya collaboration ini Bapak Ibu kan kita bisa bagi. Contoh kita akan mengarahkan, oh yang ada yang bekerja di perusahaan X contohnya ya. Nah, ini dia punya masalah yang agak lumayan nih bisa diangkat dan bisa kita berikan solusi. Nah, untuk pengambilan datanya nanti contoh yang mengerjakan pengambilan data adalah si A. Kemudian nanti yang akan membuat ide di latar belakang dan sebagainya itu nanti si B. Oh, nanti yang akan meng-create videonya adalah si C. Oh, nanti mereka akan berdiskusi dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai pengelompokan di kami Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah wilayah lagi Bapak Ibu, karena kita juga mendorong yang istilahnya zaman globalisasi saat ini itu kan tidak ada yang namanya pembatasan wilayah dan waktu Bapak Ibu. Makanya kita mencoba menggunakan dari proyek ini yang berkaca dari magang yang pernah kita laksanakan di UT di Bank BTN, itu mereka bisa. Jadi coba nanti Bapak Ibu bisa gali mahasiswanya kesibukannya seperti apa, domisilinya di mana, apakah memungkinkan untuk bisa bekerja sama jika di dalam satu wilayah, contohnya sama-sama di wilayah Sumatera atau mungkin ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa yang waktunya masih sama-sama WD, kemudian nanti bagi tugas bersama itu seperti apa, itu silakan Bapak Ibu bisa dibicarakan. Dan terkait dengan
pengerjaan proyek ini tidak harus semuanya terjun ke lapangan bersama-sama, tapi mahasiswa bisa berbagi tugas masing-masing dengan porsinya masing-masing, gitu Bapak Ibu. Seperti itu mungkin Pak Robi tanggapannya mungkin kami persilakan. Ya baik Bu, terima kasih masukannya. Nanti saya coba sampaikan ke mahasiswa kalau waktu web 1 nanti Bu. Terima kasih banyak jawabannya Bu. Ya, terima kasih Pak Robi dan terima kasih juga Bu Eka atas jawabannya. Ibu mungkin satu lagi ya Bu ya di kolom komentar. Dari Bapak Taufan, kalau mahasiswa berkelompok, apakah progres di masing-masing mahasiswa sama? Silakan Bu. Oke, baik. Terkait dengan progresnya ini tadi kan kita bagi terkait dengan tugasnya itu menjadi tugas 1, 2, dan 3. Nah, tugas 1 itu kan pembuatan proposal, kemudian tugas 2 itu sudah pelaksanaan, progres pelaksanaan, kemudian tugas 3 itu luaran dari proyeknya itu sendiri. Nah, sebenarnya setiap tugas ini mahasiswa itu mengerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Dia contohnya membuat proposal, dia kan akan berkolaborasi dengan teman-temannya. Mereka akan membahas bersama-sama, mereka mungkin di luar dari e-learning-nya, mereka akan membahas di dalam kelompok itu setelah Bapak Ibu membagi kelompok, kemudian mereka akan mencari ide, topik, kemudian objeknya seperti apa, kemudian rencana yang akan dilaksanakan seperti apa. Nah, mereka akan berdiskusi dan mengerjakan bersama ya Bapak Ibu. Saya yakin sih sudah berpengalaman ya bagaimana caranya berkolaborasi ketika membuat sebuah proyek atau membuat sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang harus mahasiswa latih nanti dan dilaksanakan oleh mahasiswanya. Kemudian ini kan tadi dari tugas 1, 2, 3 sebenarnya dikerjakan bersama-sama dengan porsinya masing-masing tadi. Ada pembagian kerja sesuai dengan ya kelompoknya mereka. Jadi yang membagi bukan lagi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu adalah mengarahkan. Jadi biar mahasiswa kita itu belajar bagaimana caranya berkolaborasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, kemudian tugasnya, nguploadnya tetap masing-masing Bapak Ibu. Jadi yang tadi contoh proposalnya udah jadi nih, oke, jadi proposal, draftnya. Nanti per masing-masing mahasiswa di dalam kelompok itu tetap dia akan mengupload di dalam e-learning-nya. Itu yang kami sebut sebagai tadi masing-masing. Tapi untuk pengerjaannya tetap bersama-sama. Terus kemudian nanti Bapak Ibu di sesi-sesi akhir itu ada yang namanya peer assessment. Nah, di sana fungsinya adalah untuk menilai apakah sebenarnya teman-teman kelompoknya ini sudah bekerja sesuai porsinya aja. Atau ada yang dia banyak bekerja, ada yang malas-malasan, sebenarnya cuma ngumpang nama. Nah, itu adalah fungsinya peer assessment di akhir. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tadi pengerjaannya tetap bersama-sama, kemudian tugasnya masing-masing mahasiswa tetap harus kayaknya kan tetap sama dengan mahasiswa yang satu kelompoknya. Kemudian nanti di akhir ada yang namanya peer assessment atau menilai antar mahasiswa di dalam kelompoknya. Terima kasih. Saya ringkas sedikit. Jadi penilaiannya itu tetap individu walaupun kelompok, dan juga yang paling penting nanti bisa diberikan penilaian melalui peer assessment seperti itu ya Bu ya. Ya, silakan Pak Taufan tanggapannya. Mungkin cukup ya Bu ya. Apabila masih ada pertanyaan, mungkin sekiranya nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan melalui admin Prodi yang akan disampaikan langsung nanti oleh admin Prodi ke Prodi masing-masing atau ke koordinator tuton masing-masing Prodi, yang selanjutnya nanti oleh admin juga akan dibantu untuk memandu berjalannya mata kuliah proyek ini, karena ini mata kuliah baru ya Bu ya. Jadi mungkin masih ada beberapa yang Bapak Ibu bingung. Tapi kami harap Bapak dan Ibu bisa membimbing mahasiswa kami sesuai dengan panduan yang sudah kami sediakan di e-learning. Semuanya bisa diunduh. Untuk Pak Robi mohon dibuat grup WA untuk tutor proyek Bu. Nanti akan kami sampaikan ke admin Prodi ya Pak ya, agar bisa difasilitasi seperti itu.
Apakah cukup Bu Eka? Mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Sudah cukup Bu, nanti akan ditindaklanjuti oleh prodinya masing-masing. Jadi biasanya nanti prodi akan membuat grup WA khusus, kemudian semua informasi terkait dengan pelaksanaan tutorial itu akan ada di dalam WA grupnya prodi masing-masing. Baik, terima kasih Bu Eka. Sebelum kami tutup, Bapak dan Ibu kami persilakan untuk mengisi presensi dulu dan evaluasi. Sekiranya bisa klik di kolom chat dan agak scroll sedikit karena agak di bagian atas. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum kami tutup, Bapak dan Ibu boleh open cam dulu, kita foto dulu ya Ibu ya, untuk mengabadikan dokumentasi terkait kegiatan ini. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang bisa dan bersedia untuk open cam, kami persilakan. Sudah, ya, oke, terima kasih Bapak. Baik, kepada tim mohon diabadikan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ngapunten Bu Chandra, suaranya mute. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Mbak Ica. Izin live. Terima kasih. Ya. Untuk presensi jangan lupa diisi ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan lanjutkan ke admin prodi. Terima kasih. Terima kasih Bu Chandra.